Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kehendak Dewa Iblis Abadi terdiam sejenak. Sesaat kemudian, Xiaoyan juga tidak menerima respon dari kehendak Dewa Iblis Abadi. Pada saat yang sama, saat semua orang dalam keadaan bingung di kompas, tiba-tiba sebuah cahaya keemasan menyinari kompas. Kemudian dia berubah menjadi tubuh Xiaoyan. Jelas, dalam menghadapi kondisi Xiaoyan, kehendak Dewa Iblis Abadi tidak akan setuju. Tapi dia juga tidak akan membuat Xiaoyan malu. Bagaimanapun, Xiaoyan telah menjanjikannya sebelumnya. Hanya saja, meskipun kehendak Dewa Iblis Abadi sepertinya tidak puas dengan Xiaoyan, tapi dia juga tidak berani mengambil resiko memprovokasi Xiaoyan. Lagi pula, pada akhirnya, dia mungkin harus setuju dengan syarat yang diajukan Xiaoyan. Mengapa kita keluar lebih awal? Sebelumnya Anda ingin pergi kemana? Pada saat ini, Zhonggu dan yang lainnya tidak berbicara. Bahkan Long Pio jarang banyak bicara juga terdiam. Sepertinya mereka sudah tahu bahwa Xiaoyan bukanlah orang kuat yang biasa mereka provokasi. Dan mereka tetap harus terukur saat berbicara. Jadi tidak berbicara adalah pilihan terbaik ini. Adapun orang yang bertanya pada Xiaoyan itu Ye Tian dengan rambut ungu tergerai. Tampaknya saat ini dia sebenarnya memiliki ketampanan yang jahat. Namun Xiaoyan tidak menjawab Ye Tian. Tentu saja dia tidak akan banyak bicara kepada orang luar tentang percakapannya dengan kehendak Dewa Iblis Abadi. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu. Apa yang Anda lakukan memang selalu sombong. Sekarang saya ingin pergi, beritahu saya lagi ketika Anda meninggalkan dunia ini. Sampai jumpa. Tanpa menunggu jawaban Xiaoyan, Ye Tian baru saja menggerakkan tubuhnya meski berubah menjadi cahaya ungu. Di antara sekian banyak orang yang memiliki ekspresi aneh di kompas, dia langsung menyapu ke dalam kehampaan di kejauhan dan langsung menghilang dalam sekejap mata. Kenapa Anda keluar? Di atas kompas, Yuyan duduk bersila di antara orang-orang. Tiba-tiba dia melihat sosok Xiaoyan tampaknya agak aneh. Jadi dia bertanya dengan serius. Ada masalah pribadi yang perlu saya selesaikan. Jawab Xiaoyan perlahan. Namun begitu pernyataan ini keluar, selain Yuyan, dua bangsawan lainnya tiba-tiba dia mengurutkan kening. Dan dia menatap Xiaoyan dengan mata dingin. Urusan pribadi macam apa yang dapat Anda miliki? Sebagai budak dewa, ceritakan kepada kami apa pengalaman Anda selama ini. Apakah misi dunia iblis semua orang suci telah selesai? Seorang tuan bernama Luya bertanya, namun ada kemarahan yang muncul di wajahnya yang terlihat jelas. Seolah-olah dia tidak puas dengan cara Xiaoyan dan Yuyan berbicara, sehingga membuatnya sangat tidak bahagia. Lagi pula karena di matanya, Xiaoyan hanyalah budaknya yang sama sekali tidak memiliki martabat atau inferioritas. Hentikan omong kosong itu. Yuyan memiliki sekelompok alis Willow dan dia berteriak dengan marah. Apakah Anda mendengar itu? Apakah budak dewa ini mengizinkan Anda berbicara? Luya langsung menjawab dan dingin. Kemudian dia menatap Xiaoyan dengan marah. Hanya saja alasan mengapa dia marah sepertinya karena Xiaoyan dan yang lainnya keluar hidup-hidup. Sehingga membuat sangat tidak bahagia. Bagaimanapun Wen Qi yang telah terbunuh sehingga membuat Luya sangat malu. Bukankah saya sudah mengatakan pada Anda untuk berhenti bicara omong kosong? Tepat ketika Luya menatap Zhonggu, Xiaoyan dan yang lainnya dengan dingin. Suara Yuyan langsung menuju ke Luya, sehingga Luya langsung ke arah Yuyan, dan dia melihat sepasang mata indah menatapnya dengan amarah. Tuan Yuyan, apakah Anda berbicara tentang saya? Untuk sampah yang menyerang dari dunia lain? Luya juga sedang dalam mood yang sangat buruk.
karena tidak ada seorang pun yang dipimpinnya yang selamat. Namun tanpa diduga, Yuyan justru memarahinya. Hanya saja, Luya tidak mengerti mengapa Wen Qiang yang sangat kuat. Bahkan dia terkenal di dunia iblis semua orang suci. Tiba-tiba terbunuh di dalam gerbang kuno, yang membuat dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Mungkin Wen Qiang dan yang lainnya terbunuh, itu berhubungan dengan mereka. Jika tidak, dengan atas nama dunia iblis semua orang suci, hanya akan ada sedikit orang yang berani mengambil tindakan terhadap mereka. Jika dibandingkan dengan kecelakaan pada mereka, saya lebih percaya bahwa mereka saling bertarung dengan kelompoknya, kata Luya sambil menatap Jonggu Dosi dengan tatapan galak. Jelas, di mata Luya, semua budak seharusnya mematuhi perintah para dosi yang mengendalikan mereka. Jadi Luya terus melanjutkan. Dan saya pernah mendengarnya sebelumnya Zhonggu Dosi membunuh murid-murid dosi lainnya. Sebelumnya saya sama sekali tidak yakin, tapi kali ini. Pada saat ini, Zhonggu hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar ini. Karena dalam menghadapi tuduhan Luya, dia tahu bahwa dengan posisinya dan kekuatannya, tidak peduli seberapa banyak penjelasan yang dia katakan, itu tidak ada artinya. Jadi dia memilih untuk tetap diam. Bagaimanapun jika dihadapkan pada kekuatan, jika Luya ingin menghancurkannya sampai mati, mungkin para tetua di dunia iblis semua orang suci tidak akan melakukan apapun kepadanya. Karena itu hanya kematian seorang dosi. Kalaupun ada hukuman, itu tidak akan terlalu berat. Jadi Zhonggu tidak berani membantah sama sekali. Lagi pula, dia hanya seorang budak dewa, tapi dia berani bersikap tidak sopan. Jadi saya pikir akan lebih baik jika mengeksekusi semuanya. Karena kemarahan di hati Luya tidak bisa dilepaskan, jadi dia terus berteriak marah. Saat ini semua kemarahannya dilampiaskan pada Zhonggu dan yang lainnya. Namun tepat ketika Luya ingin melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba dia merasakan lehernya terasa tersesak. Karena Yuyan mengulurkan tangannya dari kejauhan. Dan dia benar-benar meraih lehernya yang membuat wajahnya langsung memerah seketika. Bukankah saya sudah mengatakan untuk berhenti berbicara omong kosong? Pada saat ini, Yuyan sudah dipenuhi amarah, bahkan Wei Feng di sampingnya menciutkan kepalanya dan tidak berani berbicara banyak. Tapi Luya terus berbicara omong kosong. Jelas Luya tidak menyangka bahwa Yuyan akan mengambil tindakan, jadi dia segera meledak amarahnya dan ingin melepaskan diri dari kendali Yuyan. Tapi saat dia hendak menggunakan kekuatannya, krisis kematian yang parah akan datang menyelimutinya seketika. Jika Anda ingin mati, maka Anda dapat mencobanya. Setelah suara dingin Yuyan keluar lagi, wajah Luya melembut, dan dia tidak berani melawan lagi. Jadi saat itulah Yuyan menyerah dan berhenti. Setelah Luya menghela nafas lega, dia terus menatap Yuyan dengan mata ngeri. Sepertinya dia masih memikirkan perasaan krisis yang kuat sebelumnya. Baiklah, pria yang sangat menyebalkan ini akhirnya menutup mulutnya. Tapi apa yang baru saja Anda katakan? Kemana Anda akan pergi? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda? Awalnya niat membunuh dan kemarahan Yuyan semuanya tercermin. Tapi saat dia melihat ke arah Xiaoyan, semuanya telah menghilang ke udara tipis. Sebaliknya, wajahnya penuh kegembiraan. Namun kecepatan mengubah temperamen dan ekspresinya itu hanya membuat semua orang di sekitarnya menatap ke arah Xiaoyan. Hanya saja mereka tidak berani mengatakan apapun. Tentu saja, dua tuan dengan ekspresi paling indah tidak lain adalah Luya dan Wei Feng. Tidak dibutuhkan, ini adalah masalah pribadi saya. Namun, meskipun Xiaoyan dengan acuh tak acuh sebenarnya, Xiaoyan bahkan lebih terkejut lagi di antara banyaknya mata yang tertegun. Jadi dia menjawab dengan nada dingin dan menolak Yuyan. Dia sebenarnya menolak. Luya juga cukup tercengang saat mendengar kata-kata Xiaoyan.
Bagaimanapun di dunia iblis semua orang suci, tidak ada perbedaan antara budak dewa dan binatang buas. Kadang-kadang status budak dewa bahkan lebih rendah daripada binatang. Mengapa dia berani menolak? Kata Luya dengan keras. Jelas dia benar-benar tidak mengerti mengapa budak dewa berani melakukannya. Tapi saat kata-katanya keluar, tiba-tiba Yuyan mengangkat tangannya dan menampar wajahnya dengan telapak tangannya dari udara, yang membuat di bawah tamparan Yuyan langsung membuat gigi di mulut Luya hancur dan lepas. Sungguh memalukan. Tolong simpan slip giok ini. Jika membutuhkan bantuan saya, cukup hancurkan slip giok kapan saja, dan saya akan segera datang, kata Yuyan sambil menoleh ke arah Xiaoyan dan tersenyum lagi. Dengan sikap Yuyan sangat berbeda pada Xiaoyan, banyak orang yang hadir juga bingung, karena mereka tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada keduanya. Hanya saja Xiaoyan tidak menolak dan menerima slip giok yang diberikan oleh Yuyan. Kemudian dia mengangguk sedikit dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Bisakah Anda meminjamkan saya kompas lain? Kata Xiaoyan perlahan. Tentu saja, ini adalah kompas terbaik yang saya miliki, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah Yuyan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan kompas besar di bawahnya tiba-tiba menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Kemudian dia langsung bergegas menuju Xiaoyan. Sehingga setiap orang yang kehilangan dukungan kompas, tiba-tiba mereka terhuyung, kemudian berdiri di udara. Namun mereka merasa hanya dengan kata-kata Xiaoyan sepertinya Yuyan rela memberikan apapun. Meskipun dia adalah salah satu penguasa dunia iblis semua orang suci yang bermartabat, tapi tindakannya sudah di luar akal sehat semua orang. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tinggal. Tolong jagalah teman-teman saya. Setelah urusan saya selesai, saya akan pergi ke dunia iblis semua orang suci lagi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwa Xiaoyan langsung masuk ke dalam kompas yang diberikan oleh Yuyan. Namun tanpa diduga, Yuyan telah menghapus kesadaran spiritualnya sehingga Xiaoyan bisa segera menggunakannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.